Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Hanafi dari kelompok 3. Kali ini kelompok kami akan menyajikan materi asuhan keperawatan anak dengan genitorinary hypospadia. Saya perkenalkan dulu tim kami dari kelompok 3. Yang pertama ada Kak Endang Maharani, saya sendiri Novianti Hanafi, ada Kak Aneng Supiawati, Bayu Jatiningsih, Satria Prabawa, Elin Herlina, Sahdanur, Elizabeth, Melva, Prahestulistia, Yogi Hersovin, dan Kariska Nazila. Untuk perawatan anak dengan genitorinary hypospadia, kelompok kami mendapatkan referensi jurnal dari Bambang S. Nugroho, Savendra Siregar, dan kawan-kawan dari Departemen Bedah Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, yang kedua dari Jiska Mariska Bagian Biologi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, yang ketiga dari Newsline Journal volume 3 nomor 2 November 2018 dari Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Jember, yang keempat dari Daniel Mahendra Krishna dan kawan-kawan dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana Urologi Universitas Mataram, dan yang kelima dari Lim Tahu dan kawan-kawan angka kejadian hypospadia di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. Kando Manado. Ini adalah jurnal-jurnal yang kami jadikan referensi untuk materi kelompok kami kali ini. Definisi hypospadia. Hypospadia berasal dari istilah Yunani, yaitu hypo berarti di bawah dan spadon artinya celah. Hypospadia merupakan anomali kongenital pada genitalia eksternal laki-laki yang sering terjadi. Sekitar 80% kasus hypospadia adalah isolated hypospadias, yaitu hypospadia tanpa disertai kelainan kongenital lainnya. Etiologi dan faktor resiko. Beberapa kemungkinan dikemukakan oleh para ahli mengenai etiologi atau penyebab dari hypospadia. Yang pertama, adanya defek pada produksi testosteron oleh testis dan kelenjar adrenal. Kegagalan konversi dari testosteron ke dehidrotestosteron, defisiensi reseptor androgen di penis, maupun penurunan ikatan antara dihidrotestosteron dengan reseptor androgen dapat menyebabkan hypospadia. Yang kedua, adanya paparan estrogen atau progestin pada ibu hamil di awal kehamilan dicurigai dapat meningkatkan resiko terjadinya hypospadia. Lingkungan yang tinggi terhadap aktivitas estrogen sering ditemukan pada pestisida di sayuran dan buah, susu sapi, beberapa tanaman, dan obat-obatan. Namun, beberapa penelitian mengemukakan bahwa pil kontrasepsi tidak menimbulkan hypospadia. Beberapa penelitian menemukan bahwa ibu hamil yang terpapar diethylstilbestrol meningkatkan resiko terjadinya hypospadia. Klasifikasi. Hypospadia biasanya diklasifikasikan berdasarkan lokasi anatomi meatus uretra. Yang pertama, anterior atau hypospadia distal. Meatus uretra terletak di gland penis. Pada hypospadia derajat pertama ini, letak meatus uretra eksterna dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hypospadial sine atau kurvatura ventral penis dengan letak meatus uretra eksterna normal. Jenis ini sering dianggap hypospadia yang bukan sebenarnya. Yang kedua, glandular atau letak meatus eksterna hanya turun sedikit pada bagian ventral gland penis. Dan yang ketiga adalah subkoronal atau letak meatus uretra eksterna terletak di sulcus koronal penis. Yang kedua, middle shaft atau intermediate hypospadia yang disebut hypospadia derajat 2. Juga dibagi berdasarkan letak meatus uretra menjadi distal penis, mid shaft, dan tipe proksimal. Yang ketiga, hypospadia posterior atau proksimal atau derajat 3 dibagi menjadi penoscrotal atau meatus
uretra di antara pertemuan basis penis dan skrotum, skrotal meatus uretra eksterna di skrotum, dan perineal meatus uretra eksterna di bawah skrotum dan pada area perineum. Gejala klinis. Gejala yang timbul pada hipospadia sangat bervariasi sesuai dengan derajat kelainan. Secara umum, jarang ditemukan adanya gangguan fungsi, namun cenderung berkaitan dengan masalah kosmetik. Pada pemeriksaan fisik ditemukan muara uretra pada bagian ventral penis. Biasanya kulit luar di bagian ventral lebih tipis atau bahkan tidak ada, di mana kulit luar di bagian dorsal menebal, bahkan terkadang membentuk seperti sebuah tudung. Pada hipospadia sering ditemukan adanya korda. Korda adalah adanya pembengkokan menuju arah ventral dari penis. Hal ini disebabkan oleh karena adanya atrofi dari korpus spongiosum, fibrosis dari tunika albuginea dan fascia di atas tunika, pengencangan kulit ventral dan fascia buk, perlengketan antara kulit penis ke struktur di sekitarnya, atau perlengketan antara urethral plate ke corpus cavernosa. Keluhan yang mungkin ditimbulkan adalah adanya pancaran urin yang melemah ketika berkemih, nyeri ketika ereksi, dan gangguan dalam berhubungan sosial. Hipospadia sangat sering ditemukan bersamaan dengan cryptorchismus dan hernia inguinalis, sehingga pemeriksaan adanya testis tidak boleh terlewatkan. Pemeriksaan penunjang. Tidak ada pemeriksaan laboratorium yang disarankan untuk menegakkan pasti diagnosis hipospadia. USG ginjal disarankan untuk mengetahui adanya anomali lainnya pada saluran kemih pada pasien hipospadia. Karyotyping disarankan pada pasien dengan ambigu genitalia atau cryptochildrums. Beberapa tes seperti elektrolit, hidroprogesteron, testosteron, luteinizing hormon, follicle stimulating hormon, seks hormon binding globulin, dan beberapa tes genetik dipertimbangkan apabila memungkinkan. Tata laksana. Tujuan dari tata laksana hipospadia adalah yang pertama, membuat penis tegak lurus kembali sehingga dapat digunakan untuk berhubungan seksual. Yang kedua, reposisi muara uretra ke ujung penis agar memungkinkan pasien berkemih sambil berdiri. Yang ketiga, membuat neo-uretra yang adekuat dan lurus. Yang keempat, merekonstruksi penis menjadi terlihat normal. Dan yang kelima, menurunkan resiko terjadinya komplikasi seminimal mungkin. Asuhan keperawatan. Diagnosa keperawatan. Diagnosa hipospadia menurut PPNI tahun 2017 sebagai berikut. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik karena prosedur operasi. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan program pembatasan gerak. Yang ketiga, resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif. Perencanaan atau intervensi. Perencanaan keperawatan yang digunakan untuk memenuhi ASKEP kepada klien menggunakan SIKI dan SLKI sebagai panduan dalam penyusunan perencanaan keperawatan dalam rangka memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan etis adalah sebagai berikut. Kelompok kami memprioritaskan diagnosa yang pertama, yaitu adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, yaitu prosedur operasi. Tujuannya adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan tingkat nyeri menurun. Di sini perencanaan atau intervensi menurut standar intervensi keperawatan Indonesia atau SIKI ada di manajemen nyeri di I08238. Yang pertama, observasi. Di sini ada identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Dan ada juga yang kedua, terapeutik. Di sini ada mengurangi rasa nyeri dengan terapi bermain, terapi musik. Untuk edukasi, di sini juga diantaranya adalah menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Biasanya kita berikan edukasi kepada orang tua atau kepada anak yang sudah mengerti. Yang terakhir adalah kolaborasi untuk pemberian analgetik jika perlu. Untuk implementasi keperawatan, berpedoman kepada tindakan yang sesuai dengan rencana yang telah dilakukan. Dan untuk evaluasi, di mana
kita menentukan apakah tujuan itu tercapai atau tidak.